Welcome to my channel, Gamermology. Di video kali ini, saya akan mengupas lebih lanjut mengenai kegunaan cryptocurrency, alasan harus invest di Bitcoin, dan perusahaan besar apa saja yang sudah invest di Bitcoin. Tidak bosan-bosannya, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk menyalakan lonceng, nonton dari awal sampai akhir video ini ya, dan memencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bisa menjadi penambah semangat bagi saya untuk membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa like video ini serta memberikan komen di kolom komentar juga ya. Seperti biasa, saya juga memasukkan link Telegram dan Instagram di kolom deskripsi untuk kita bisa berdiskusi dan berinteraksi secara langsung. Yuk kita mulai. Di tahun 2020, cryptocurrency mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Contohnya adalah Bitcoin mengalami kenaikan sepanjang tahun 2020 sebesar 450%. Ethereum juga mengalami kenaikan harga sebesar 1000% dalam satu tahun terakhir. Yen Finance atau YFI juga mengalami kenaikan harga sebesar 6.400% dalam waktu 3 bulan hingga menyentuh harga 650 juta rupiah. Jadi, timbul pertanyaan tentang kegunaan kripto itu sendiri. Apakah hanya sebagai komoditas koin dan token digital yang dijadikan objek trading yang pergerakannya sangat agresif tapi tidak memiliki nilai fungsional? Atau kripto ini memiliki kegunaan yang bermanfaat secara nyata di masa depan? Kita juga perlu mengetahui faktor apa saja yang mendukung kenaikan harga cryptocurrency di dunia saat ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada spekulasi pasar. Kenaikan harga kripto yang agresif tidak terlepas dari spekulasi pasar atau optimisme pasar yang bisa jadi berlebihan. Akan tetapi, optimisme itu muncul dari potensi nilai fungsional atau kegunaannya. Yang kedua, potensi penggunaan. Dengan pengembangan teknologi dan adaptasi potensi, penggunaan kripto secara real dan luas di masa depan itu akan semakin nyata. Yang ketiga, semakin langka. Sebagai contoh, jumlah peredaran Bitcoin yang dibatasi tidak bisa ditambah suplainya, namun bisa berkurang jumlah suplainya akibat dari keteledoran manusia itu sendiri. Dengan market cap Bitcoin yang sudah tembus 9.500 triliun ini menunjukkan bahwa Bitcoin termasuk komoditas paling langka dan paling liquid di dunia ini. Dalam hal ini, kita akan membahas lebih dalam faktor pendukung kenaikan harga kripto di poin kedua, yaitu dalam potensi penggunaan. Apakah yang ditawarkan oleh kripto kepada dunia? Sederhananya adalah teknologi kripto bisa memerdekakan semua bentuk layanan digital di dunia tanpa harus dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan, institusi, atau bahkan negara. Biasanya, layanan digital dibuat oleh suatu perusahaan yang mempekerjakan para programmer yang kemudian layanan tersebut bisa dinikmati oleh penggunanya karena memang dikelola oleh perusahaan tersebut yang kemudian dari pelayanan tersebut akan dikenakan tarif layanan kepada user. Dan perusahaan bisa membayar maintenance server kepada penyedia jasa seperti Amazon atau Alibaba supaya layanan tersebut tetap akan hidup. Sekarang bagaimana jika para programmer bisa membuat layanan digital yang bisa dinikmati para pengguna tanpa harus dikelola oleh suatu perusahaan dan gak perlu server tunggal? Teknologi cryptocurrency dengan nama blockchain itu bisa membuat jaringan server yang terpencar-pencar di seluruh dunia dan dioperasikan dengan jaringan komputer rumahan. Semua program bisa dibuat melalui jaringan blockchain, misalnya seperti layanan jasa keuangan, seperti layanan simpan pinjam, asuransi, pencairan warisan, perdagangan aset, dan lain-lain. Semua layanan jasa tersebut sudah tersedia dengan mekanisme tradisional seperti perbankan, sekuritas, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk para penggiat kripto,
layanan tradisional keuangan tersebut memiliki banyak kelemahan, khususnya dalam keterbatasan dengan peranan manusia. Dengan teknologi kripto, peranan manusia dalam mengaplikasikan layanan tersebut bisa digantikan dengan program komputer yang sepenuhnya merdeka dari kepentingan manusia tersebut. Teknologi ini yang dinamakan dengan istilah smart contract. Contoh layanan smart contract. Misalnya, dengan layanan kripto memfasilitasi pentransferan uang ke seluruh dunia dengan waktu yang tepat dan sangat murah karena tidak ada peran manual manusia dan tidak ada biaya administrasi bank yang harus dibayar. Kripto dapat membuat semua layanan digital beroperasi otomatis pada jaringan blockchain tanpa harus dikontrol oleh perusahaan atau institusi apapun. Program layanan berbasis kripto ini sering disebut dengan istilah Decentralized Finance atau DeFi. Layanan keuangan dengan konsep DeFi ini bersifat terbuka, global, dan netral. Program ini tidak dikenal dengan yang namanya batas geografis, tidak peduli dengan konflik politik suatu negara, dan tidak memandang perbedaan status sosial, kaya ataupun miskin, atau pejabat penting. Jadi siapapun, dimanapun, dan apapun latar belakangnya bisa mengakses layanan keuangan ini tanpa harus ada yang diistimewakan. Hanya dengan modal sambungan internet, semua orang bisa mengakses layanan ini tanpa harus mengisi setumpuk dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan ditandatangani. Dan layanan keuangan dengan teknologi blockchain juga dinilai aman dari oknum manusia yang berniat jahat, karena operasi layanannya bisa berjalan sendiri secara otomatis tanpa dikendalikan manusia. Data tidak dapat dimanipulasi karena selalu diverifikasi oleh banyak pihak atau desentralisasi. Layanan keuangan juga bersifat transparan karena semua orang bisa melihat proses di blockchain, namun privasi data user tetap terjaga. Semua orang bisa memverifikasi proses operasional dari setiap layanan tersebut bahwa protokol layanan tersebut memang mengeksekusi order bukan penipuan. Dan para pengguna tidak perlu dimintai identitas. Jadi kita tidak perlu memberikan KTP dan nomor handphone yang sering disalahgunakan oleh perusahaan yang akan dijual kepada pihak ketiga. Sehingga kita sering terkena spam, iklan penawaran kartu kredit, tawaran penjualan ilegal, atau bahkan penipuan OTP. Potensi kripto ini sangat luar biasa. Hanya saja tidak banyak orang yang tahu informasi ini secara detail. Saat ini, kebanyakan orang hanya membicarakan fluktuasi harga kripto saja yang naik dan turun secara agresif, khususnya Bitcoin. Akan tetapi, mereka itu tidak paham sebenarnya apa nilai fungsional dari aset kripto di masa depan. Padahal banyak berbagai macam proyek kripto yang berjalan dan adaptasi proses yang semakin meluas. Bisa jadi suatu saat nanti akan banyak program layanan digital berbasis blockchain yang digunakan secara luas. Orang-orang di seluruh dunia akan menabung uangnya di blockchain, transfer uangnya dengan blockchain, mengklaim asuransi dengan menggunakan smart contract, melakukan investasi dan trading di sekuritas yang servernya di blockchain, mengeksekusi semua hukum perdata dengan smart contract, bahkan meminjam modal usaha dengan jaminan tertentu dieksekusi dengan layanan smart contract di blockchain. Semua operasional bisa dilakukan secara otomatis tanpa celah human error, cepat, murah, aman, dan netral. Protokolnya juga transparan dengan privasi yang tetap terjaga. Lalu apakah hubungannya Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan dengan relasi teknologi smart contract, DeFi, dan lain-lain? Menariknya adalah aplikasi smart contract bukanlah pada Bitcoin, melainkan pada Ethereum. Dan token-token DeFi yang terlahir dari program yang dibuat di blockchain Ethereum, misalnya seperti Chainlink, Uniswap, Compound, Synthetix, dan lain-lain. Jadi konsepnya adalah saat ini banyak programmer di seluruh dunia yang sedang berlomba-lomba untuk membuat layanan dalam bentuk DeFi. Membuat layanan tersebut bukan di server-server yang dibuat oleh perusahaan seperti Amazon atau Alibaba. Akan tetapi mereka menggunakan blockchain Ethereum sebagai basis servernya. Blockchain Ethereum ini bisa terus sibuk dan aktif sebagai server karena ada banyak ribuan miners di seluruh dunia yang menggunakan komputer rumahnya untuk menambang Ethereum, sekaligus dijadikan jalur lintasan server buat data transfer untuk program-program yang sudah dibuat. Para programmer di seluruh dunia membutuhkan Ethereum untuk bisa meluncurkan program di blockchain. Karena untuk menerbitkan atau meluncurkan programnya, mereka harus membayar kepada para miners Ethereum dalam bentuk Ethereum. Begitu juga dengan para pengguna yang nantinya akan menggunakan layanan ini. Jadi, jika mereka mau menjalankan program ini, mereka harus membayar dalam bentuk Ethereum. Hal inilah yang menyebabkan nilai ekonomi dari Ethereum naik karena memang besarnya kebutuhan Ethereum
untuk mengaplikasikan smart contract ini. Dalam mengembangkan program layanannya, para programmer juga menerbitkan token yang diberikan kepada para pengguna. Token ini berfungsi sebagai alat voting yang akan menentukan arah pengembangan fitur layanan keuangan tersebut. Mirip dengan saham, jika perusahaan menerbitkan saham, maka para programmer kripto menerbitkan token sebagai alat voting dalam setiap pengambilan keputusan. Tentunya, agar semakin terdesentralisasi, umumnya para developer, programmernya itu akan membagikan 80-90% tokennya kepada para pengguna. Sementara para pengembangnya itu sendiri memegang 10-20% token sebagai kekuatan voting mereka. Dengan semakin luasnya fungsi program itu, harapannya adalah semakin naiknya harga token dan para developer akan mendapatkan untung dari kenaikan harga tokennya. Sudah banyak program smart contract yang sudah berjalan. Salah satu contohnya adalah Chainlink. Chainlink berfungsi sebagai gudang basis data yang sifatnya desentral seperti data ekonomi, data politik, demografi, dan lain-lain, sehingga tidak bisa dimanipulasi atau dihack. Data dalam Chainlink ini bisa digunakan sebagai basis data untuk sebagian besar layanan smart contract yang setiap pengambilan data pembayarannya itu menggunakan token link. Programmer smart contract akan membutuhkan acuan data yang sifatnya desentral sehingga tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua ada band protokol. Jika kamu ingin berinvestasi pada Chainlink atau band protokol, kalau di Exchange Indonesia kamu bisa membeli kedua produk tersebut di pasar kripto. Yang ketiga ada Uniswap. Berfungsi sebagai money changer yang lebih stabil, fluktuasi harga tidak didasarkan pada supply demand, melainkan kepada volume aset. Yang keempat ada Compound, berfungsi sebagai media simpan pinjam. Jadi nanti para peminjam bisa menyimpan aset kripto mereka sebagai jaminan atau meminjam aset dalam bentuk yang lebih stabil. Contohnya adalah USD token. Nantinya, para peminjam akan mendapatkan bunga yang besarannya berubah-ubah sesuai algoritma dari smart contract. Dan yang terakhir, ada Synthetix. Nantinya akan berfungsi untuk perdagangan berbagai aset derivatif, ada yang finance, dan lain-lain. Jadi bisa dilihat, begitu banyak kegunaan kripto. Selain jadi objek trading, karena sebetulnya potensi begitu besar di masa depan. Namun, memang kita harus jeli melihat mana proyek-proyek yang akan berkembang dengan baik. Untuk kalian yang percaya dengan adaptasi investasi kripto di masa depan, kalian bisa berinvestasi pada token ataupun koin yang fungsi dan tujuannya supaya punya kegunaan yang real di masa depan. Semua pilihan investasi yang tadi disebutkan bisa dibeli di exchange pilihan kalian. Dan kami menyarankan kalian agar membeli di toko kripto karena dinilai memiliki banyak kelebihan atau keunggulan dibandingkan exchange lainnya. Seperti dari segi biaya layanan transaksi yang murah, keamanan yang bagus, dan fitur yang lengkap. Apalagi untuk token-token DeFi yang diterbitkan sama Binance Exchange ini hanya tersedia di toko kripto dalam mata uang rupiah. Sekian pembahasan mengenai banyaknya kegunaan kripto di masa depan. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan sejarah Bitcoin. Lalu alasan pentingnya harus berinvestasi di Bitcoin dan sedikit ulasan mengenai perusahaan-perusahaan besar di dunia yang sudah berinvestasi di Bitcoin. Let's go! Sejarah Bitcoin. Cryptocurrency adalah bentuk simpanan digital yang proses transfernya menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. Peredaran cryptocurrency tidak dikendalikan oleh satu lembaga seperti bank sentral ataupun perusahaan tertentu, melainkan menggunakan server yang terpencar-pencar yang sifatnya terdesentralisasi. Cryptocurrency awalnya dibuat karena berdasarkan pemikiran penggagas awal cryptocurrency, di mana mereka berpendapat bahwa perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakukan oleh setiap orang secara independen, tanpa harus ada pihak ketiga yang menjadi perantara, seperti contoh bank atau perusahaan penyedia uang digital, dan proses penerbitannya tidak dimonopoli oleh suatu institusi seperti bank sentral. Karena jika ada pihak perantara dalam proses transaksi ekonomi yang terjadi, maka akan diawasi dengan ketat. Distribusi dan peredaran uang juga dikendalikan dengan suku bunga, dan proses penerbitan uangnya juga dimonopoli atau dikuasai oleh bank sentral. Dan layanan penyimpanan uang ataupun proses pentransferan dana juga dikenai biaya yang lumayan mahal oleh pihak bank. Dengan alasan yang disebutkan tadi, maka diciptakanlah cryptocurrency untuk memberikan solusi agar setiap orang dapat melakukan proses transaksi ekonomi secara independen. Dengan menggunakan sistem yang tidak dikendalikan oleh siapapun, namun tetap memiliki jaringan yang bisa mendokumentasikan setiap transaksi secara otomatis tanpa ada institusi yang mengelola. Kelemahan untuk transaksi ini adalah dengan tidak adanya pihak yang tidak mencatat setiap transaksi, maka setiap orang akan menduplikasikan uang digital sebanyak mungkin. Dengan adanya masalah ini, kemudian dipecahkan dengan konsep cryptocurrency. Dengan teknologi sistem blockchain yang diberi nama Bitcoin,
Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama yang sukses dibuat. Bagaimana cara Bitcoin bisa terdistribusi ke banyak orang? Dan setiap orang bisa saling bertransaksi menggunakan Bitcoin. Cara tersebut menggunakan jaringan. Sifat jaringan Bitcoin ada 3, yaitu: yang pertama, jaringan Bitcoin tidak boleh berpusat di satu server. Yang kedua, tidak boleh dikelola oleh satu perusahaan. Dan yang ketiga, tidak boleh dikendalikan. Kenapa Bitcoin tidak boleh dikendalikan oleh suatu pihak? Karena untuk menghindari kesamaan dengan peredaran uang yang terjadi saat ini, yang dikendalikan oleh bank sentral ataupun server perusahaan tertentu. Selain itu, komputer juga difungsikan menjadi server di antara banyak jaringan server lainnya yang bertugas untuk merekam dan mengkonfirmasi proses transfer Bitcoin di seluruh dunia. Inilah yang dinamakan blockchain, dan orang-orang yang mengoperasikan komputer tersebut sering disebut dengan Bitcoin miners atau penambang Bitcoin. Dengan adanya jaringan server yang terpencar-pencar atau blockchain tersebut, maka transaksi Bitcoin itu bisa dilakukan secara independen tanpa harus melalui perantara bank atau perusahaan tertentu. Contoh nilai jual fungsional dari Bitcoin adalah: misal pada saat kita mau transfer dari Indonesia ke negara lain, kita biasanya transfer uang melalui bank atau institusi keuangan tertentu dengan membayar biaya layanan yang dikenakan pihak terkait, dan proses transfer dananya memakan waktu beberapa jam atau bahkan bisa beberapa hari kerja. Dan kadang juga dibutuhkan kehadiran dari institusi keuangan dari pihak pengirim maupun pihak penerima di lokasi geografis masing-masing. Jika dengan cryptocurrency ini, kita semua bisa melakukan transfer dari seluruh dunia dalam waktu cepat, yaitu hanya beberapa menit saja, tanpa perlu ada perantara sama sekali. Karena yang melakukan verifikasi transfernya adalah jaringan blockchain yang terpencar-pencar di seluruh dunia. Namun, penggunaan cryptocurrency saat ini masih banyak berbenturan dengan hukum. Jadi ada yang banyak persepsi negatif terkait cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Di fase awal Bitcoin sempat populer dan dipakai sebagai mata uang dark web untuk transaksi barang-barang ilegal dan juga sebagai instrumen donasi ke WikiLeaks, sebuah media yang menyebarkan informasi rahasia pemerintah. Namun terlepas dari masalah tersebut, penggunaan Bitcoin terus bergerak naik secara fantastis sejak Maret 2010, yaitu ketika bitcoinmarket.com mulai beroperasi sebagai Bitcoin exchange pertama di dunia. Di bulan Mei 2010, Laszlo Hanyecz, seorang programmer dan penggiat kriptografi, untuk pertama kalinya melakukan transaksi konsumsi menggunakan Bitcoin, di mana dia meminta member di sebuah forum untuk membelikan 2 box pizza, dan dia membayar orang tersebut sebesar 10.000 Bitcoin. Jadi saat itu, 1 Bitcoin itu sekitar Rp50 saja, dan harga 2 box pizza itu setara dengan 500.000. Akan tetapi pada saat ini nilai 10.000 Bitcoin itu setara dengan 1,3 triliun. Jadi bisa dibayangkan kenaikan harga Bitcoin sejak pertama kali beredar itu sudah jutaan %. Kenapa harga Bitcoin bisa naik sangat tinggi? Jadi sesuai hukum ekonomi yang berlaku pada umumnya, kenaikan harga pada umumnya dipengaruhi 2 hal, yaitu: pertama, banyaknya permintaan. Pengguna Bitcoin mulai marak sebagai mata uang dan komoditas yang diperjualbelikan di bursa cryptocurrency dengan volume yang terus naik dari tahun ke tahun. Kedua, keterbatasan atau kelangkaan dari barang tersebut. Nah, dari segi kelangkaan, para penggagas dan programmer awal Bitcoin membatasi jumlah Bitcoin, yaitu maksimal 21 juta unit Bitcoin, dan jumlah tersebut baru akan tercapai di tahun 2140. Jadi bisa dibilang jumlah Bitcoin terbatas dan tidak seorang pun yang bisa memproduksi lebih dari jumlah yang sudah ditetapkan tersebut. Kelemahan Bitcoin adalah fluktuasi nilainya yang sangat agresif. Salah satu contoh harga tertingginya di bulan Juni 2011 di angka $30, kemudian harganya turun 93% menyentuh di harga $2 di Desember 2011. Dan kemudian Bitcoin naik kembali di bulan November 2013 menyentuh harga $1.200 dan turun kembali di bulan Maret 2015 sebesar 83%, menyentuh harga $200. Dan pada saat Bitcoin menyentuh rekor harga tertinggi di akhir tahun 2017, yaitu di harga $19.000. Kemudian harga tersebut sempat turun kembali di bulan Desember 2018 sebesar 84% menjadi $3.000. Jadi dari banyaknya orang yang bisa mengambil keuntungan besar dari Bitcoin, akan tetapi juga banyak investor dan para penambang Bitcoin yang mengalami kerugian parah hingga bangkrut akibat dari berspekulasi saat ini melakukan transaksi jual beli di cryptocurrency. Untuk mendapatkan keuntungan berupa capital gain di Indonesia, 100 Bitcoin menjadi komoditas aset digital yang bisa diperjualbelikan, akan tetapi belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dan sampai saat ini sudah banyak platform yang digunakan untuk transaksi jual beli Bitcoin di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah. Bagaimana perkembangan atau masa depan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya seperti Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, dan lainnya?
Untuk saat ini, kita masih belum dapat memprediksi atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sejauh mana cryptocurrency dapat diterima oleh publik dan penggunanya dapat semakin aktif. Atau cryptocurrency ternyata hanya sebatas komoditas digital yang diperjualbelikan dan harganya akan terus berfluktuasi hanya berdasarkan spekulasi saja. Karena salah satu penggagas Bitcoin sendiri pernah mengatakan, "I'm not sure that in 20 years, there will either be very large transaction volume or no volume." Seperti itu yang dikatakan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi di masa depan kita bisa melihat apakah harga Bitcoin bisa menembus harga tertingginya di 260 juta rupiah atau malah tidak memiliki nilai sama sekali. Lalu seberapa besar pengaruhnya kekuatan Bitcoin di perusahaan-perusahaan kelas dunia? Karena begitu besarnya keuntungan yang bisa diterima dengan melakukan investasi dalam bentuk Bitcoin, banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia berlomba-lomba untuk membeli Bitcoin dalam skala jumlah begitu fantastis. Contohnya seperti perusahaan Tesla, MicroStrategy, dan Grayscale. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu Tesla melakukan pembelian 43.000 keping Bitcoin dengan harga 35.000 US dollar atau setara dengan 490 juta rupiah per keping. Maka saat ini Tesla diperhitungan telah mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta dolar atau 8,4 triliun rupiah. Jadi bisa dibilang aset Tesla mengalami pertumbuhan sebesar 45%. Begitupun MicroStrategy sudah memiliki 72.000 keping Bitcoin atau setara dengan 57 triliun rupiah. Perusahaan ini membeli Bitcoin secara bertahap dimulai pada Agustus 2020 dengan pembelian perdana sebanyak 21.454 keping Bitcoin. Bahkan dikabarkan MicroStrategy sudah membeli Bitcoin lagi senilai 600 juta dolar atau setara dengan 8,4 triliun rupiah. Semoga pembahasan dalam video kali ini bisa menambah insight teman-teman semua yang sedang kebingungan untuk memilih investasi yang cocok untuk finansial kalian di masa akan datang. Kita bertemu lagi di pembahasan video selanjutnya ya. Salam Smart Gamer!